mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Jikalau pada sore hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kami, kaum pria bersama-sama, untuk dekat kepada Engkau ya Bapa, untuk menikmati sebagian renungan daripada firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami, menyertai dan senantiasa Engkau akan berfirman di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, di mana saja bapak-bapak berada, baik pun yang ada di studio, baik yang ada di rumah. Kita bersama-sama akan mendengarkan sebagian renungan daripada firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai ke 24. Dua ayat. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 sampai ke 24. Kami akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena bijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sesungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada sore hari ini dengan judul ya, jangan bermegah karena dunia. Ayat mas yang pada sore hari ini kita ulangi di dalam ayat yang ke-23. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini menasihatkan kita semua, khususnya kita kaum pria, baik yang ada di studio, baik yang ada di rumah. Tuhan sangat luar biasa kepada kita. Sampai saat ini Tuhan memberikan suatu kekuatan, ya, kesehatan, meskipun di luar banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi, tetapi puji syukur kepada Tuhan, pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama menikmati, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan janganlah kita bermegah diri kepada diri kita, maupun kekuatan yang ada pada diri kita, maupun kekayaan yang ada pada diri kita. Semuanya itu, bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya itu diberikan kepada kita dari Tuhan. Tapi seakan-akan janganlah kita merasakan diri kita kuat, merasakan diri kita pintar, jangan merasakan diri kita kaya. Suatu saat semuanya itu akan musnah, karena itu adalah titipan dari Tuhan. Bahwa renungan pada malam hari ini menasihatkan kita, jangan bermegah karena dunia. Ada kalimat bijak yang menyatakan bahwa dunia ini berputar seperti roda pedati. Ada kalanya di atas, terkadang juga berada di bawah. Itulah perjalanan hidup manusia. Kita ketahui seringkali kita merasakan hidup kita penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Tetapi Tuhan tahu, sewaktu-waktu kita akan merasakan kehidupan ini yang begitu sulit, yang saat-saat ini kita hadapi. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, sampai saat ini kita sebagai kaum pria masih diberikan
kesempatan untuk menikmati firman Tuhan, kita bersyukur ya. Karena Tuhan itu baik, sangat sangat baik. Jangan kita merasakan diri kita kuat, mampu ya, tetapi biarlah kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah yang baik untuk kita semua. Hidup manusia itu sepenuhnya di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Kalau kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 75 ayat yang ke-8, di situ dikatakan yang direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jika pada hari ini kita sedang berada di atas, ya jangan merasa kita merasa bangga, tetapi biarlah kita bersyukur karena kita sudah merasakan di atas, biarlah semuanya itu karena ada Tuhan. Keadaan kita mungkin lebih baik, lebih sehat, tapi jangan kita banggakan kekuatan dan kesehatan kita. Dan lebih berkecukupan. Kalau kita punya apa saja yang ada pada diri kita, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Dan terlebih kita populer atau lebih beruntung bila dibandingkan dengan orang lain di sekitar kita. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Seakan-akan hidup kita merasakan kesulitan pada saat-saat ini, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan melindungi setiap hari di dalam kehidupan kita bersama. Tak sepatutnya kita jemawa, bangga bahwa kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Berlaku congkak, tidak boleh. Apalagi sampai merendahkan orang lain, ini pun tidak diperkenankan oleh Allah. Ingatlah selalu bahwa semua yang ada di dunia ini tidaklah kekal alias sementara. Ya, Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kepunyaan kita, keadaan kita yang saat-saat ini, jangan sampai kita selalu memberhalakan, tetapi jangan kita membanggakan keadaan kita apabila kita kaya, mempunyai segala sesuatu. Biarlah semuanya itu Tuhan yang milik, bukan milik kita, tapi Tuhan semuanya yang diberikan kepada kita itu adalah titipan sementara yang bisa kita rasakan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Biarlah kita tetap bersyukur pada Tuhan. Pada saat ini, hari ini kita bisa makan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, jangan kita pikirkan hari esok ada waktunya sendiri. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan memuji diri, karena hari esok engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya, seakan-akan kita tidak boleh namanya sekarang makan apa, besok makan apa, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Hari ini kita makan, bisa menikmati makanan yang sudah ada, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangankan pikir hari esok, yang artinya jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang enak-enak. Besok kita makan di restoran yang enak, ternyata apa yang kita inginkan tidak akan terjadi. Karena apa? Restorannya itu tutup. Ya, itu sangat mengecewakan. Maka dari itu jangan kita memikirkan hari esok. Biarlah kita pikirkan hari ini bisa makan, besok bisa makan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan segalanya kepada kita. Di dalam Amsal 27 ayat 1, orang lain yang hari ini kita pandang lebih rendah dan kurang beruntung, bisa saja di kemudian hari menjadi orang yang lebih berhasil, lebih kaya, lebih mujur, atau bahkan lebih terkenal. Tidak ada perkara yang mustahil. Bukankah masalah, sakit, penyakit, krisis, bahaya, musibah, atau bencana bisa datang kapan saja dan tanpa pernah diduga sebelumnya. Kita ketahui bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, saat-saat ini dunia seakan-akan menangis menghadapi masalah satu, yaitu
COVID-19 atau Corona. Itu sangat menyakitkan semua umat yang ada di dunia ini. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap kita pegang Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, tapi Tuhan selalu melindungi kita setiap saat, setiap waktu. Jangan kita seakan-akan memikirkan penyakit-penyakit yang ada saat-saat ini. Biarlah kita tetap fokus memandang Tuhan. Kalau kita melihat terus perkara-perkara dunia, itu yang bisa membinasakan kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan suatu kehidupan yang layak di hadapan Tuhan kepada kita. Fakta membuktikan ada orang yang dulunya kaya raya. Kita harus menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi. Yang dulunya punya rumah yang sangat-sangat besar. Karena musibah atau bencana, rumahnya menjadi rata dengan tanah dalam sekejap. Ya, kita jangan membanggakan diri kita bahwa kita kaya, kita mampu, kita punya. Suatu saat, kalau Tuhan mau minta, semuanya akan dihabiskan. Kita tidak punya apa-apa lagi. Yang dulunya terkenal, dielu-elukan, dan disanjung-sanjung, dalam seketika bisa menjadi orang yang dihujat dan tak dianggap oleh khalayak. Dalam segala keadaan, hendaklah kita selalu ingat kepada Tuhan, Sang Pemberi, dan jangan pernah tak kabur, karena proses ujian dalam hidup seseorang bisa saja melalui kesuksesan atau kekayaan, dan juga kegagalan atau kekurangan. Bermegahlah karena Tuhan, bukan karena apa yang ada di dunia ini. Puji nama Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita serahkan semuanya ini, masalah problem yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing pada saat ini. Biarlah kita fokus pada diri kita kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-31, di situ dikatakan, janganlah kamu khawatir, ya, dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita tidak perlu khawatir, Bapak-bapak, karena Tuhan terlebih mengerti dan Tuhan lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Kita tidak perlu khawatir apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita makan hari ini, hari esok. Biarlah kita serahkan kepada Tuhan, karena di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-31 di situ dikatakan luar biasa sampai yang ke-32. Jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir, ya. Apa yang akan kami minum? Ya, untuk minum, apakah yang akan kami pakai? Biarlah semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan begitu baik kepada kita pada saat ini. Sampai detik ini kita masih bisa menikmati keadaan yang ada saat ini, meskipun di luar mengkhawatirkan. Tetapi biarlah kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita khawatir, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita baca Ayub, ya, ayat terakhir, Ayub pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak-bapak. Pada saat ini kesempatan yang baik bisa kita menikmati renungan daripada firman Tuhan. Pada saat kita tidak mampu, awalnya tidak mampu, kita tidak mempunyai apa-apa. Sekarang kita mempunyai apa-apa. Nanti pada suatu saat kita pulang ke rumah Tuhan pun kita tidak akan membawa apa-apa. Oleh sebab itu biarlah kita mau merasakan kekuatan daripada Allah. Ya, kekuatan daripada Allah itulah yang menjaminkan diri kita masing-masing kepada Tuhan untuk kita tetap melayani Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada sore hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Engkau begitu luar biasa, sangat luar biasa bagi kami kaum pria, baik pun yang ada di studio, baik pun yang ada di luar rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan tolong, kiranya Tuhan akan memberkati seperti apa yang Engkau sudah berkati kami pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau akan melindungi setiap saat, Engkau akan melindungi setiap waktu ya Tuhan. Dunia sangat mengkhawatirkan kami, dunia sangat menakutkan kami, tapi kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu memegang kami, Engkau selalu memeluk dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami selalu berharap kepada Engkau bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga di mana saja berada. Kiranya Tuhan Engkau akan berkati mereka. Nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.